Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah jika kita masih diberi kesehatan. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nah, yang nggak masuk, yang sedang sakit kali ini, kita doakan semoga lekas sembuh dan dapat kembali belajar bersama kita. Dan dimohon untuk ketua kelasnya mencatat nama teman-temannya yang nggak masuk. Kemudian disetorkan ke saya dan diberi alasan kenapa kok nggak masuk. Nah, itu akan menjadi nilai tambah kalian. Nah, pada pembelajaran biologi pada pagi hari ini, Bu Viva akan menemani kalian terkait belajar tentang materi apa? Materi pola-pola hereditas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan dan diberi kelancaran serta kepemahaman dalam mempelajari materi pola-pola hereditas. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa sih Bu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa mampu menjelaskan terkait apa itu tautan. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa itu pindah silang. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan terkait determinasi seks. Jadi, di pola-pola hereditas itu sebenarnya nggak cuma 3 ini aja, sebenarnya banyak, tetapi Bu Viva akan menemani pembelajaran kalian atau menjelaskan materi terkait tentang tautan, pindah silang, dan determinasi seks. Yang pertama, tautan. Tautan atau link adalah gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan. Nah, pada gambar di samping kanan ibu, itu ada gambar kromosom homolog yang mana antara gen 1 dan gen 2 itu berada di satu kromosom homolog dan saling berdekatan. Itu disebut dengan tautan. Sedangkan yang gambar tengah atau gambar yang nomor 2 itu terdapat gen 1 dan gen 2 itu berada tidak dalam satu kromosom homolog, tetapi di lain atau di beda kromosom homolog. Jadi nggak di satu tempat. Nah, itu disebut dengan tidak tautan. Nah, sedangkan yang gambar nomor 3 itu antara gen 1 dan gen 2 berada di satu kromosom homolog, tetapi tidak saling berdekatan, dan itu disebut dengan tidak tautan atau tidak bertautan. Dan di tautan ini menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen yang tidak bertautan atau berpautan. Alel-alel yang terletak pada berkas kromatid yang sama akan sama-sama bersegregasi atau berpisah. Nah, segregasi bersama-sama ini hanya terjadi karena adanya pautan genetik pada alel-alel tersebut. Nah, jadi jika induk A besar A kecil B besar B kecil, maka akan menghasilkan gamet A besar B besar dan A kecil B kecil. Mudah kan ya? Nah, kita lanjut di contoh soal agar kita lebih mudah untuk memahaminya, yakni kelinci berbulu hitam kasar atau H besar H kecil, K besar K kecil yang akan disilangkan dengan sesamanya. Jika H besar dan K besar bertautan atau terpaut, maka tentukanlah rasio fenotip keturunannya. Jadi parentalnya atau induknya yaitu H besar H kecil K besar K kecil disilangkan dengan H besar H kecil K besar K kecil dan akan menghasilkan gamet. Gametnya apa Bu? Gametnya adalah H besar K besar dan H kecil K kecil. Jadi di fenotipnya atau di keturunan pertamanya itu akan menghasilkan 4, yang mana akan menghasilkan perbandingan hitam kasar banding putih halus. Jadi 3:1. Seperti itu.
Nah, yang kedua yaitu pindah silang atau crossing over. Di sini, pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister kromatid dari pasangan kromosom homolog. Yang mana pindah silang ini terjadi pada saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase. Kemudian, menghasilkan keturunan yang bersifat baru yang disebabkan adanya rekombinasi gen. Apa itu rekombinasi gen? Rekombinasi gen itu merupakan hasil dari persilangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di situ ada gambar di sebelah kiri ibu. Gambar yang pertama yaitu ada pasangan kromosom homolog. Nah, itu terjadi pindah silang pada gambar yang kedua. Nah, itu akan ibu lingkari ya. Nah, itu terjadi pindah silang. Kemudian akan menghasilkan A besar B besar. Karena itu sudah berpindah silang, maka A besar bukan B besar lagi, melainkan diganti dengan B kecil. Kemudian yang A kecil akan bergandengan dengan B kecil karena tadi udah terjadi proses pindah silang. Kemudian A kecil dan B kecil. Nah, yang menjadi gamet parentalnya atau gamet dari induknya atau dari hasil induknya sendiri itu adalah A besar B besar dan A kecil B kecil. Sedangkan gamet rekombinasi itu ada A besar B kecil, A kecil B besar. Nah, di sini juga ada nilai pindah silang atau hasil dari pindah silang tersebut. Jadi, jumlah rekombinasi itu dibagi dengan jumlah total keturunan dikalikan dengan 100%. Kita lanjut. Nah, itu ada contoh soal atau perhitungan nilai pindah silang. Di situ ada lalat buah Drosophila melanogaster itu bertubuh kelabu bersayap panjang atau G besar G kecil L besar L kecil akan disilangkan dengan lalat bertubuh hitam bersayap pendek atau G kecil L kecil L kecil akan menghasilkan keturunan bertubuh kelabu bersayap panjang 503 ekor dan bertubuh kelabu bersayap pendek sebanyak 294 ekor. Kemudian bertubuh hitam bersayap panjang itu ada 306 ekor dan yang terakhir bertubuh hitam bersayap pendek ada 397 ekor. Nah, di sini nilai pindah silangnya yaitu dengan jumlah rekombinan dibagi dengan jumlah nilai atau jumlah total keturunan dikalikan dengan 100%. Nah, di sini nilai pindah silangnya yaitu yang mana? Yang bertubuh kelabu bersayap pendek. Karena itu merupakan hasil dari rekombinasi atau tidak sama dengan induknya. Kalau tadi kan yang induknya adalah bertubuh kelabu bersayap panjang. Itu ada 503. Nah, ini yang rekombinannya. Rekombinan adalah yang bertubuh kelabu bersayap pendek dengan bertubuh hitam bersayap panjang. Yaitu ada 294 ditambahkan dengan 306. Yakni ada 600. Kemudian jumlah total keturunan ya 503 ditambahkan 294 ditambahkan dengan 306 ditambah dengan 397 hasilnya 1500. Kemudian dikalikan dengan 100%. Maka nilai pindah silangnya adalah 40%. Seperti itu. Mudah kan ya? Yang ketiga yaitu ada determinasi seks, di mana penentu jenis kelamin. Nah, determinasi seks ini merupakan penentu jenis kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parentalnya atau gamet induknya kepada keturunan dalam peristiwa meiosis. Jadi, organisme manusia misalkan itu ada tabel ya. Organisme manusia itu gamet jantannya dilambangkan dengan huruf XY. Y-nya itu merupakan gamet jantan atau simbol dari jantan, itu ada Y-nya. Kemudian betina adalah XX dan Drosophila itu XY jantannya dan sedangkan betinanya XX.
Kemudian belalang itu mempunyai determinasi seks jantan XO, sedangkan betinanya adalah XX, sedangkan aves kupu-kupu dan ikan itu jantannya ZZ, kemudian betinanya ZW. Nah, itu ada tugas dari Ibu, hanya 2 soal saja. Terakhir kapan Bu mengumpulkannya? Terakhir minggu depan. Jadi hari Minggu depan, ya hari Minggu depan. Jadi sebelum hari Senin depan, pokok kalian udah bisa menyetorkan. Dan Ibu mohon kepada yang belum menyetorkan tugas terkait yang minggu lalu, mohon segera dikumpulkan karena itu yang akan menjadi nilai tambah kalian. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kalian bisa ngechat Ibu melalui WhatsApp atau Telegram untuk menanyakan materi terkait pola-pola hereditas ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.